Halo Sobat Support, di dunia ini banyak orang kaya yang suka memamerkan harta mereka di media sosial. Mobil super mewah, perhiasan emas, hingga pesta glamor jadi tontonan sehari-hari. Namun, ada kelompok miliarder lain yang jauh berbeda. Mereka jarang terlihat, nyaris tak pernah memamerkan kekayaan, tapi di balik layar, aset mereka tersebar di ribuan perusahaan kelas dunia. Inilah dunia para miliarder Arab, kaya raya, diam-diam, dan begitu besar hingga jumlah kekayaan mereka bisa mengalahkan cadangan keuangan beberapa negara. Nah, berikut adalah 7 miliarder Arab yang kekayaannya begitu luar biasa, sampai Anda mungkin tidak percaya mereka benar-benar ada. Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan. Sob, kalau dengar nama ini mungkin terdengar asing. Tapi kalau sobat suka bola, pasti tahu klub raksasa asal Inggris, Manchester City. Ya, Sheikh Mansur adalah pemiliknya. Namun, Man City hanyalah secuil dari kerajaan bisnisnya. Dia adalah anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi sekaligus wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Tapi jangan salah, gelarnya bukan sekadar simbol. Sheikh Mansur adalah sosok di balik investasi raksasa UEA, mulai dari otomotif, teknologi, hingga perbankan internasional. Kekayaan pribadinya diperkirakan lebih dari 30 miliar dolar, atau setara 500 triliun rupiah. Bayangin saja, Sob, dia punya saham di Mercedes-Benz, ikut berinvestasi di Virgin Galactic, bahkan pernah menyelamatkan bank raksasa Inggris, Barclays, saat krisis keuangan global 2008. Sheikh Mansur jarang bicara, jarang pamer, tapi diam-diam dia punya pengaruh besar di dunia olahraga, otomotif, teknologi, hingga perbankan. Bagi dia, membeli klub sepak bola hanyalah hobi. Investasi sesungguhnya jauh lebih gila. Dia membeli masa depan, teknologi, dan pengaruh global. Pangeran Al-Walid bin Talal Al Saud. Jika berbicara tentang pangeran, mungkin banyak orang akan berpikir tentang istana megah, mobil mewah, dan pesta glamor. Tapi Sob, Pangeran Al-Walid bin Talal Al Saud adalah sosok yang jauh lebih dari itu. Dikenal sebagai Warren Buffett-nya Arab Saudi, Al-Walid membangun kekayaannya bukan hanya dari warisan, tapi juga lewat kecerdasan bisnis. Dia adalah pendiri Kingdom Holding Company, konglomerasi raksasa dengan investasi di hampir semua sektor, mulai dari real estate, hiburan, hotel, hingga teknologi. Bayangin aja, Sob, dia punya saham di Citigroup, Apple, dan juga dikenal sebagai investor awal di Twitter. Hotel-hotel mewah seperti Four Seasons dan Fairmont pun ada di bawah kendalinya. Kekayaannya pernah mencapai lebih dari 20 miliar dolar, menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Yang unik, meski hidup di tengah kemewahan, Al-Walid dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ia sering tampil sederhana, bahkan gemar bersepeda di sekitar istananya yang luas. Tidak sedikit juga yang menyebutnya sebagai pangeran rakyat. Hussein Sajwani. Sob, kalau Sheikh Mansur dan Pangeran Al-Walid dikenal karena kekuatan politik dan warisan kerajaan, Hussein Sajwani justru muncul dari jalur yang berbeda. Dia bukan pangeran, bukan bangsawan, tapi seorang pengusaha murni yang membangun kekayaannya dari nol. Dia adalah pendiri Damak Properties, salah satu perusahaan real estate terbesar di Timur Tengah. Kalau sobat pernah lihat gedung-gedung pencakar langit megah di Dubai dengan desain super futuristik, kemungkinan besar itu hasil karya perusahaannya. Hussein Sajwani dikenal sebagai sosok visioner yang berani mengambil risiko besar. Dia bahkan bekerja sama dengan Donald Trump sebelum jadi Presiden Amerika, membangun lapangan golf mewah dan proyek real estate bernilai miliaran dolar. Kekayaannya diperkirakan lebih dari 4,7 miliar dolar atau sekitar 75 triliun rupiah. Tapi yang bikin dia menarik, Sob, adalah cara dia memasarkan proyeknya. Bukan cuma jual apartemen, tapi kadang memberikan hadiah super mewah bagi pembelinya, mulai dari mobil Lamborghini hingga kapal pesiar. Bayangin aja, beli rumah malah dikasih supercar. Siapa yang nggak tergoda? Strategi inilah yang bikin perusahaannya dikenal sampai ke Eropa,
Asia, bahkan Amerika. Tapi bukan cuma soal kemewahan, Sob. Sajwani juga punya peran besar dalam pembangunan ekonomi UEA. Proyek-proyeknya membuka ribuan lapangan kerja dan menjadikan Dubai sebagai salah satu pusat properti termahal di dunia. Mohammed Al-Amoudi. Kalau nama yang satu ini mungkin terdengar agak berbeda, karena ia memang punya darah campuran Arab Saudi dan Ethiopia. Tapi jangan salah, Mohammed Al-Amoudi adalah salah satu miliarder Arab paling berpengaruh yang kekayaannya menyebar ke seluruh dunia. Dia membangun kerajaan bisnisnya dari sektor energi, konstruksi, hingga pertambangan. Perusahaannya menguasai ladang minyak besar di Ethiopia dan Swedia, bahkan menjadi salah satu pemasok energi utama bagi beberapa negara Eropa. Kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 8 miliar dolar, atau sekitar 130 triliun rupiah. Tapi bukan cuma angka itu yang bikin kagum, Sob. Dia juga punya pengaruh besar di benua Afrika. Lewat investasinya, Al-Amoudi membuka lapangan kerja bagi ratusan ribu orang, terutama di Ethiopia, sehingga namanya sering disebut sebagai salah satu pahlawan ekonomi di sana. Yang bikin menarik, meskipun dia masuk dalam daftar miliarder Forbes selama bertahun-tahun, Al-Amoudi jarang sekali tampil di media. Kehidupannya penuh misteri, tapi pengaruhnya terasa sampai ke tingkat global. Nassef Sawiris. Kalau bicara soal orang terkaya di Mesir, satu nama yang pasti muncul adalah Nassef Sawiris. Dia bukan pangeran, bukan bangsawan, tapi seorang pengusaha ulung yang lahir dari keluarga bisnis paling berpengaruh di Mesir. Nassef Sawiris adalah penerus dari Orascom Group, salah satu konglomerasi terbesar di Mesir yang bergerak di sektor konstruksi, pupuk, hingga industri kimia. Tapi yang bikin Sawiris beda, dia nggak cuma main di bisnis tradisional. Dia juga berinvestasi di sektor olahraga dan gaya hidup. Sobat pasti kenal merek Adidas kan? Nah, Nassef Sawiris adalah salah satu pemegang saham terbesar di sana. Dia bahkan punya klub sepak bola Inggris, Aston Villa, yang kini bersaing di Premier League. Kekayaannya diperkirakan lebih dari 9 miliar dolar, atau sekitar 150 triliun rupiah. Angka yang bikin dia jadi orang terkaya nomor satu di Mesir, dan salah satu yang paling berpengaruh di Afrika. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sob, kalau bicara tentang Dubai, gedung pencakar langit, pulau buatan di tengah laut, dan kota futuristik yang nggak pernah tidur, semua itu nggak bisa lepas dari satu nama, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Beliau adalah Perdana Menteri sekaligus Wakil Presiden Uni Emirat Arab, serta penguasa Dubai. Tapi jangan salah, Sheikh Mohammed bukan hanya seorang pemimpin politik. Ia adalah sosok visioner yang mengubah Dubai dari kota gurun kecil menjadi pusat bisnis dan pariwisata kelas dunia. Bayangin aja, Sob. Proyek-proyek ikonik seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, hingga Palm Jumeirah, pulau buatan berbentuk pohon palem, semuanya lahir dari ide gilanya. Sheikh Mohammed percaya bahwa Dubai harus jadi simbol kemewahan dan masa depan, dan dia benar-benar membuktikannya. Kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai 15 miliar dolar, atau sekitar 240 triliun rupiah. Tapi lebih dari itu, pengaruhnya jauh lebih besar dari angka. Ia mengendalikan Dubai Holding dan Investment Corporation of Dubai, yang memiliki saham di hotel-hotel mewah, maskapai penerbangan Emirates, hingga pelabuhan-pelabuhan internasional. Uniknya, Sheikh Mohammed juga dikenal sebagai sosok penyair dan pecinta kuda. Dia mendirikan Godolphin Stables, salah satu tim pacuan kuda paling sukses di dunia. Bayangin aja, Sob, di balik proyek raksasa dan harta triliunan, ada seorang penguasa yang masih menyempatkan diri menulis puisi. Sulaiman Al-Raji. Kalau kita bicara tentang miliarder, biasanya identik dengan harta yang terus menumpuk dan gaya hidup serba mewah. Tapi kisah Sulaiman Al-Raji justru kebalikannya, dan mungkin bikin sobat tertegun. Beliau adalah pendiri Al-Raji Bank, salah satu bank Islam terbesar di dunia. Bayangin aja, Sob,
Bank ini punya ribuan cabang yang tersebar bukan hanya di Arab Saudi, tapi juga di berbagai negara. Asetnya, ratusan miliar dolar. Artinya, Sulaiman adalah salah satu pengusaha Arab paling kaya raya yang pernah ada. Tapi yang bikin namanya benar-benar melegenda bukan cuma soal harta. Di puncak kejayaannya, saat kekayaannya mencapai lebih dari 7 miliar dolar, setara 110 triliun rupiah, Sulaiman mengambil keputusan yang jarang dilakukan para miliarder. Ia menyumbangkan hampir seluruh hartanya untuk amal. Ya, Sulaiman Al-Rajhi menyerahkan sebagian besar kekayaannya ke yayasan filantropi, membangun universitas, rumah sakit, hingga proyek sosial untuk membantu masyarakat miskin. Ia percaya bahwa kekayaan hanyalah titipan, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Meski dulu hidup di puncak kemewahan, hari ini Sulaiman memilih hidup sederhana. Ia bahkan pernah berkata bahwa tidur di lantai rumah kecilnya jauh lebih nikmat daripada di istana megah. Bayangin, sob, dari seorang anak miskin yang pernah bekerja jadi kuli angkut, hingga menjadi salah satu miliarder paling berpengaruh di dunia Arab, lalu menghabiskan hidupnya untuk beramal. Kisah Sulaiman Al-Rajhi bukan hanya tentang kekayaan, tapi juga tentang warisan kebaikan yang gak akan pernah hilang. Nah Sobat Support, itulah 7 miliarder Arab yang kekayaannya luar biasa dan penuh cerita unik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.